Nah, halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke mata kuliah desain pesan pembelajaran dengan pembahasan prinsip motivasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai prinsip motivasi. Nah, motivasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Nah, menurut Weiner tahun 1990, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Artinya ada prinsip umum motivasi yang pertama, yaitu keingintahuan dan variasi. Nah, kesan pertama memiliki peran penting dalam mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Jika stimulus berupa rasa ingin tahu disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Nah, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengubah penyajian isi pesan agar mampu merangsang perhatian dan rasa ingin tahu dari sasarannya. Lalu prinsip yang kedua ada relevansi. Motivasi belajar timbul karena pembelajar mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntutan kehidupan nyata. Nah, penting sekali prinsip relevansi ditekankan sebelum pembelajaran dimulai. Cara-cara yang dapat dilakukan diantaranya yaitu bangun hubungan antara si pelajaran dengan kebutuhan dunia nyata, adanya kejelasan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan belajar pembelajar, pergerakan suatu nilai kegunaan, dan pentingnya pembelajaran sehingga dapat menstimulasi motivasi strik. Lalu prinsip yang ketiga ada tantangan. Pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. Tantangan yang terlalu berat cenderung akan menurunkan motivasi, dan tantangan yang terlalu mudah akan nampak juga kurang yang menantang. Nah, untuk prinsip yang keempat itu dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan positif. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam memberikan dampak positif, di antaranya berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dapat menimbulkan kepuasan diri. Lalu selanjutnya, penghargaan yang diberikan terhadap sebuah prestasi biasanya diikuti oleh kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Dan yang terakhir yaitu penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar materi secara berulang-ulang. Misalnya, bermain game dapat membangkitkan motivasi karena dipacu untuk berhasil, sehingga proses belajar dilakukan berulang sampai mencapai tujuannya. Untuk pembahasan selanjutnya ada prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Di sini ada beberapa prinsip motivasi. Di antaranya yang pertama ada kesan positif. Ketika pertama kali pembelajar dihadapkan dengan sebuah pesan, mesti dapat menumbuhkan kesan positif. Nah, kesan positif ini akan mempengaruhi sikap pembelajar. Sikap positif merupakan tanggap pertama dalam dimensi pembelajar. Nah, apabila tidak terjadi sikap positif, maka cenderung belajar tidak akan berhasil atau tidak akan menuju ke tangga selanjutnya. Lalu prinsip yang kedua ada keterbacaan teks. Pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik sasaran. Akibatnya dapat menurunkan motivasi sasaran membaca teks yang disuguhkan. Nah, ada dua prinsip utama dalam keterbacaan teks. Yang pertama, gunakan gaya penulisan seperti ukuran, jenis penomoran, spasi, dan warna yang mudah dipahami. Lalu yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu untuk prinsip yang ketiga ada gambar. Gambar merupakan representasi pesan yang disajikan dengan kata-kata. Nah, pesan yang disajikan melalui gambar akan sangat membantu pembelajar menginterpretasikannya. Di sini ada beberapa jenis gambar yang biasanya digunakan, di antaranya foto, lukisan, sketsa, tabel, peta, dan grafik. Nah,
Dalam memberikan gambar, ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, usahakan gambar yang sederhana dan jangan banyak elemen atau variabel. Yang kedua, nama gambar atau labelnya merupakan hal penting dan tidak boleh dilupakan. Yang ketiga, berikan petunjuk atau keterangan untuk menginterpretasikan gambar agar tidak terjadi salah persepsi. Lalu prinsip yang keempat yaitu tata letak atau layout. Tata letak sebuah pesan, baik teks maupun gambar, akan memberikan banyak kemudahan bagi pembacanya. Tata letak ini mesti memperhatikan kemampuan visual pembaca agar dapat menimbulkan kenyamanan dalam membaca teks tersebut. Yang kelima, kemenarikan gambar. Gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Kemenarikan tersebut tentu memiliki kaitannya dengan pesan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan gambar yaitu yang pertama, gunakan gambar yang menarik yang sesuai dengan pesan yang akan kalian bahas. Yang kedua, gambar yang membuat hal baru atau suatu cerita. Dan yang terakhir adalah gambar berwarna yang lebih menarik perhatian daripada gambar yang hitam putih saja. Lalu untuk prinsip yang terakhir yaitu ada bangkitkan minat. Minat awal merupakan salah satu fokus penting dalam mendesain pesan. Menyajikan topik-topik menarik, menantang, penuh tanda tanya merupakan upaya-upaya menarik minat pembaca di awal-awal penyajian pesan. Nah, tidak hanya topik, gaya bahasa, tipe huruf, dan gambar, akan tetapi tampilan juga merupakan elemen menarik untuk minat pembaca. Nah, disarankan agar membangkitkan minat pembaca ketika pertama kali pembaca melihat pesan, mulai dari judul, jenis huruf, ukuran, warna, dan gambar. Nah, sekian saja pembahasan mengenai motivasi pada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.